Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkehidupan sampai dengan detik ini. Di Indonesia bagian barat dari Bekasi, Kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution menyapa Anda sekalian. Alhamdulillah, hari ini malam Jumat telah memasuki 10 Sya'ban 1444 Hijrah, bertepatan dengan 2 Maret ya, masih di 2 Maret 2023 Masehi. Semoga sekali lagi dalam tayangan ini kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, di pertemuan malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan kembali kajian Aqsa kita dari pertemuan yang lalu. Saya janjikan ingin menyempurnakan dulu bahasan di Al-Baqarah ayat ke-30 sebelum kita memulai pendalaman dan persiapan untuk mulai mengkaji materi-materi seputar Ramadan, sehingga insya Allah masuk di bulan Ramadan telah siap dengan pengetahuan yang cukup, yang insya Allah bisa kita aplikasikan dalam bentuk ibadah-ibadah yang terukur, yang diharapkan menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tentu kita bermohon kepada Allah semoga apa yang akan kita pelajari diberikan taufik, bimbingan oleh Allah sehingga mudah untuk dipahami, benar untuk dimengerti, dan mudah untuk diamalkan dalam berkehidupan kita. Kita juga mendoakan semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dimanapun ia berada, berkenan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kemampuan untuk bertobat dan mengganti setiap perbuatan-perbuatan yang salah dengan perilaku-perilaku yang saleh yang lebih berkah dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah membahas pemula dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-30. Dari pengantar yang telah kita kaji, kita mendapati kesimpulan bahwa penciptaan manusia bukan sekedar penciptaan biasa, tapi juga penetapan akan satu misi yang sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Saya katakan baru karena sebelumnya sudah ada malaikat, sudah ada jin. Lalu untuk menyempurnakan tugas khusus misi mulia ini, Allah tidak memilih malaikat, tidak memilih juga jin, tapi menugaskan sosok baru, makhluk baru bernama Bashar, yang kita terjemahkan dengan manusia, dan diawali tentunya oleh manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Penamaan Bashar seperti diulas di pertemuan yang lalu ditemukan di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, ya. Baik, dan dengan pembuka yang sama namun berbeda di pemberian atau penekanan fungsi. Jika di Quran surah 15 ayat ke-28 sebagaimana pernah kita ulas menekankan pada penciptaan, maka di Quran surah kedua Al-Baqarah menekankan pada pemberian fungsi serta misi pada makhluk yang telah tercipta. Karena tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, yang hampa makna. Maka di Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menekankan pemberian misi dari penciptaan manusia ini sekaligus memberikan sebuah kesan yang istimewa untuk kita syukuri. Karena ini kalau kita ngaji di beberapa kitab tafsir merupakan urutan ketiga dari pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urutkan dari nikmat-nikmat sebelumnya yang kita dapati dari mulai ayat ke-20, 21 ya sampai kemudian ke-25, bagaimana Allah menciptakan kita dengan memberikan peluang beraktivitas mulia sehingga bisa ke surga. Lalu sampai ke ayat 29 untuk menuju misi yang baik itu, mencari amal soleh, kemuliaan yang bagus yang diridhai sehingga bisa mendapati surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas di bumi dengan sangat luar biasa, semua didesain untuk mendukung misi manusia. Nah, lalu yang ketiganya, apa misi yang dimaksudkan? Saking istimewanya, saking agungnya, malaikat harus mengetahui, jin yang pada masa itu telah tercipta juga mesti mengetahui untuk menunjukkan betapa istimewanya misi ini. Jadi ada 3 nikmat yang ingin Allah
berikan motivasinya kepada kita, yang ingin Allah tunjukkan sebagai kemuliaan kita semua. Dan yang ketiga ini adalah tentang bagaimana manusia diberikan tugas yang sangat istimewa, sangat mulia sebagai khalifah fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking istimewanya misi ini, maka malaikat mesti mengetahui, jin juga mesti mendapatkan bagian informasinya. Dan di pertemuan yang lalu kita telah ulas dengan begitu dalam tentang makna khalifah fil ard. Khalifah dari kata khalafa kita telah uraikan bahwa pertama memiliki makna saling menggantikan. Jadi kehidupan kita di muka bumi ini akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Orang tua akan digantikan oleh anak-anaknya, demikian oleh cucunya. Jabatan tidak akan ada yang abadi, akan saling menggantikan. Demikian fitrah kehidupan. Kalau tidak kita tinggalkan dunia duluan, maka dunia meninggalkan kita. Selesai, pulang. Jabatan juga demikian. Ada waktunya purna tugas akan digantikan oleh yang lain. Tidak akan ada yang abadi. Itu sistem kehidupan di muka bumi ini, yang sifatnya dikenal dengan nama dunia, dan pernah kita ulas dengan begitu dalam. Karena itu, kita harus menyiapkan generasi-generasi terbaik di semua level kehidupan. Baik secara pribadi, di keluarga misalnya, anak-anak mesti lebih baik dibandingkan orang tuanya. Karena tantangan di masa depan itu lebih kuat dibandingkan dengan tantangan masa kini. Demikian pula dalam konteks kehidupan misalnya berbangsa, bernegara. Kita harus siapkan anak-anak bangsa, generasi-generasi kekinian lebih baik dibandingkan dengan kita yang hidup sekarang. Karena tantangan mereka di masa depan itu akan lebih kompleks, dinamikanya lebih kuat. Karena itulah Al-Quran memberikan pesan-pesan kepada kita dengan sangat kuat bagaimana menyiapkan generasi terbaik ini. Pertemuan lalu telah kita ulas. Jangan sampai mereka lemah setidaknya dalam 3 hal yang pokok. Lemah sisi keimanannya, yaitu spiritualnya. Karena ini akan mengendalikan, baik itu pikiran sampai dengan ke fisik. Ya kan, pikiran merumuskan sesuatu itu dari perintah hatinya. Kalau kata hatinya A, maka dirumuskan oleh pikiran. Kalau dia baik, maka rumusannya akan baik, fisik mengeksekusi. Ya kan? Oh, ini besok nanti akan ada misalnya pertemuan seorang tokoh besar akan mengajar. Maka hatinya menginstruksikan, kamu harus ikut pertemuan jam 8, kamu bangun dari mulai jam 4, siap-siap tahajud, sholat subuh, siapkan berangkat karena tempatmu jauh, kan? Maka merekonstruksi, ya, pikirannya mengkonstruksikan, lalu fisiknya mengeksekusi. Tapi kalau kemudian isinya kotor, maka yang terlahir pun hal-hal yang buruk. Ya, pencurian, korupsi, ya, diperintahkan oleh bagian nafsunya, lalu ilmunya semakin tinggi, semakin luas, merumuskan bagaimana pencurian yang besar, bagaimana supaya tidak terdeteksi dan sebagainya, karena bersumber dari yang kotor. Ya, oleh sebab itulah titik tertinggi seseorang adalah ketika ia mampu membersihkan keadaan jiwanya, dan itu dilakukan dengan pendekatan spiritual, bukan dengan pendekatan intelektual. Intelektual itu untuk mengatur akal. Jadi, untuk mengatur jiwa, hati, itu pendekatannya adalah pendekatan spiritual. Dan berbahagianya pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, bahwa kita saja konfigurasi kebangsaan kita, ya kan? Penyusunan dasar kenegaraan kita menempatkan nilai spiritual sebagai tempat yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, kan? Dan pernah saya utarakan, dibawa ke pasal-pasal lainnya pun, nilai spiritual adalah tempat yang tertinggi. Sehingga perhatian tentang moral, tentang etik, ya, tentang bagaimana berakhlak mulia dan seterusnya, itu ditempatkan sebelum pengetahuan. Sehingga diharapkan orang-orang yang pintar dengan moral yang kuat, punya karakter moral yang tangguh, itu kepintarannya dibawa untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Lalu kemudian adalah kuat di bidang pengetahuan, jangan sampai lemah intelektual. Dan yang ketiga adalah kuat dalam bidang ekonomi. Jadi kalau sudah imannya kuat, kemudian intelektualitasnya juga tinggi, ekonominya kuat, dia tidak tergantung pada orang lain, tidak meminta-minta, maka yang seperti itu yang diharapkan akan tangguh mengelola kehidupan ke depan. Ini adalah hidup saling menggantikan. Jadi pastikan teman-teman sekalian dalam kehidupan kita di keluarga, kan, amanat di sekolah, setiap generasi angkatan mesti lebih baik karena tantangannya itu lebih kompleks ke depannya. Nah, setelah itu makna yang kedua, khalifah fil ard juga bisa berarti yang memakmurkan, menyukseskan, membangun, mengelola untuk membangun, ya. Mengelola untuk membangun. Di sisi ini penting sekali untuk saya tekankan sekali lagi, walaupun telah diulas di pertemuan yang lalu, bahwa kata al-ard, walaupun secara global dipahami sebagai ya bumi seutuhnya, kalau dalam konteks tempat kita bernaung sekarang, atau dunia dalam sifatnya secara luas, kita ini adalah masyarakat global, masyarakat dunia yang berpartisipasi menjaga ketentraman, yang berpartisipasi untuk bisa saling memakmurkan, membantu menyukseskan, kan? Gambarannya kan demikian.
Ya, dalam konteks tata kehidupan global. Tapi untuk menyukseskan itu semua kan mesti ditarik ya ke lokal masing-masing, ke region masing-masing. Dalam konteks ini kita tarik dari masyarakat dunia ke kebangsaan kita, ke Indonesia. Jadi sebetulnya ayat ini juga ayat tentang bagaimana kuatnya mencintai satu negeri, merawat satu negeri, kan, memakmurkannya, menyukseskannya. Nah ini kalau kita kembali lagi kepada keyakinan kita sebagai seorang muslim dan pengamalan dari dasar-dasar kebangsaan kita, baik di Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29 ayat 1, pasal 29 ayat 1, juga pasal 29 ayat 2 gitu kan, yang pernah saya sampaikan, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu kalau kita tarik ini dalam konteks pemahaman kita sebagai seorang muslim, bahwa ketika beribadah dijamin oleh negara, dan konteks beribadah dalam Islam juga termasuk memakmurkan, menyukseskan, membangun negeri. Ya, jadi berbahagialah satu negara bila ada muslimnya di dalamnya. Karena dalam Quran ada doktrin bagaimana mencintai, menjaga, memakmurkan, menyukseskan tempat dia berpijak, negara tempat dia bernaung. Ya. Maka kembali ke sini, siapapun yang tinggal berkehidupan, kita tarik ke konteks keindonesiaan. Saya sebagai muslim misalnya, passion saya di keulamaan, ya, sifatnya intelektualitas, penguatan spiritualitas dan seterusnya. Maka tugas kita adalah ini, Indonesia nih, tugas paling dekatnya. Bagaimana membangun negeri ini, bagaimana membimbing masyarakatnya untuk menyatu, sama-sama kembali untuk membangun, yang belajar balik lagi. Seperti di pertemuan lalu pernah kita bahas, ya kan? Turun ayat-ayat yang belajar ayo pulang ke kampung halaman. Kemudian bangun kampungnya, bangun negerinya, kan, makmurkan, yang Quran surah 9 ayat 122. Nah, kembali dalam konteks ini, maka kata khalifah adalah bagian dari tanggung jawab kita semua, membangun, memakmurkan negeri, menyukseskan, sehingga merasakan kebermajuan di tempat kita berpijak. Jadi Islam itu agama maju. Ya, risalah keislaman itu risalah yang berkemajuan, risalah yang membangun peradaban. Maka dari itu ketika teman-teman riset, silahkan riset dan dicek. Dari mulai era kenabian dan pasca itu yang mewariskan kurikulum berkehidupan, dibawa kemanapun pasti tempatnya maju. Silahkan cek. Ya, dibawa ke Afrika, Afrika Utara, maju tuh Afrika Utara. Ya, betapa peradaban kan muncul juga di Mesir, datang nilai keislaman lebih indah lagi. Kemudian di Libya maju, Tunisia maju dengan koirawannya, di Maroko dengan fesnya. Ya kan, majunya luar biasa. Bahkan di situ ada kampus yang sangat fenomenal, termasuk kampus pertama yang didirikan oleh Fatimah binti Muhammad Fihr, ya kan, yang mendesain bagaimana kurikulum yang bagus, fakultas yang beraneka ragam dengan toga ya, yang didesain oleh beliau juga. Makanya kenapa warnanya hitam, yang asalnya kan 4 sisi itu, yang sekarang jadi 5. Ya kan, coba dilihat lagi dari segi perspektif sejarah. Ya. Balik lagi, ya, sampai dari situ nanti ke Eropa. Dengan jejaknya yang dapat dilacak dari Andalusia, Iberia, yang sekarang Spanyol, Portugal. Ya, bisa diketahui bagaimana di setiap tempat Islam itu ya memberikan pencerahan kepada para pengikutnya untuk membawa kurikulum, memajukan di tempat dia tinggal. Ya, makanya kalau kita belajar dari perjalanan itu, umat-umat Islam sekarang pun, khususnya misalnya kita nih, saya, Anda, kita yang ada di Indonesia, atau yang terhubung dengan kami di sini, ada tuan-puan, saudara-saudariku yang di Malaysia, Brunei Darussalam, juga di tempat di mana dia berpijak, sebagai seorang muslim bangun negerinya, ya kan? Makmurkan di semua sisi kehidupan. Ya, kita berkhidmat, berbakti dan niatkan sebagai ibadah. Ya, apa nih yang Allah amanahkan di kita? Apakah levelnya birokrasi, ya ada di kepemimpinan, apa di diplomasi, apa eksekutif atau legislatif, atau misalnya masyarakat dengan tugas-tugas tertentu, di bisnis, kami yang di pengajar, semua bersatu. Bersatu punya visi ke depan bangun. Dan niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keindahannya. Ya. Nah, bagian ketiga yang belum kita ulas di pertemuan yang lalu adalah, teman-teman sekalian, ini yang mau saya detilkan. Ya. Jadi, yang pertama, peran yang saling menggantikan. Ini poinnya. Saling menggantikan. Ini sudah kita turunkan dengan adanya penguatan. Ya. Di bidang pengetahuan, ilmu. Kemudian sebelumnya nanti ada iman, spiritual. Kemudian kita temukan juga di bidang ekonomi dalam hal harta benda. Ya. Nah, penguatan ini tentunya dalam konteks menyiapkan generasi ya, yang siap membangun negeri, yang akan saling menggantikan. Tadi telah saya uraikan. Yang kedua, nah, makna khalifah juga berarti
pembangun, penyukses, sukses, kan? Yang memakmurkan, yang membangun. Ya. Nah, dalam konteks ini tadi telah kita uraikan, baik sifatnya sebagai warga dunia dalam konteks global, ya, global. Walaupun kita sekarang tinggal di Indonesia, tapi berpartisipasi dalam membangun kedamaian dunia, ketentraman dunia, kesuksesan. Karena itu kita terlibat kan, ya, dalam berbagai konferensi untuk kedamaian, ketentraman, yang macam-macam sifatnya, tentang lingkungan kah, tentang keamanan dunia kah, tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi spiritnya harus spirit ini, ya, spirit untuk menyukseskan, bukan ingin menguasai atau memonopoli bagian-bagian tertentu. Itu poinnya. Lalu ini untuk menjadi warga dunia yang kuat, yang tangguh, yang disegani, dihormati, maka dimulai dengan skala lokalnya dulu. Dalam konteks bernegara, berbangsa. Negara, berbangsa. Inilah, jadi dalam Islam itu bukan hanya muncul doktrin bela negara atau bela bangsa, tapi juga makmurkan bangsa, bangun bangsa. Ya, di semua aspeknya. Baik di bidang misalnya pendidikan, telah saya uraikan, turunnya Quran surah 9 ayat 1, 122 di ayat surah ke-9 surah At-Taubah, kan? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, tidak semua orang beriman itu berpartisipasi dalam sifat-sifat perjuangan militer. Mesti ada di antara mereka yang fokus untuk menguatkan pengetahuannya, dia merantau belajar. Silakan yang ke Amerika, yang ke Perancis, yang ke Jerman, kan? Demikian yang agamanya misalnya berangkat ke Al-Azhar di Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Libya misalnya, ke Tunisia, ke Maroko, silahkan. Tapi waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka belajar sampai paham lalu pulang. Untuk apa? Membangun negerinya. Ya, bangun kampungnya, bangun daerahnya, ajarkan lagi supaya ada generasi-generasi yang paham dan siap membangun. Itu yang hebatnya, ya. Di semua aspek. Nanti di Quran itu ditemukan aspek ekonomi, aspek politik, kemudian keamanan, ketentraman, pengetahuan, ini. Ya, dan nanti oleh para ulama kita disatukan jadi satu bab, satu topik namanya Kitabul Imarah, tata kelola negara. Ya, bagaimana? Dan nilainya universal. Nilainya universal, mau dipakai kemanapun, itu pasti nggak akan keluar dari sifat-sifat demikian. Karena Allah yang berikan bimbingannya, bukan kreasi manusia. Ya, makanya Barat pun nggak malu. Barat nggak malu untuk meng-copy-paste itu. Bahkan sampai detailnya. Ya, di ayat pengetahuan misalnya ayat tentang riset. Risetnya apa saja, itu Barat pun mengambil juga spiritnya dari situ. Lalu meriset. Ya, nanti kita bisa pertajam di aspek-aspek yang lain ketika muncul ayatnya nanti, ya. Ya, nanti meriset secara astronomis misalnya, ya, tentang langit, melihat benda-benda langit dari mulai asteroidnya, ya, kemudian ke planet-planetnya dari mulai sampai ke bintangnya, ya, sampai ke matahari, sampai ke rasi dan sebagainya. Itu riset, itu ada. Sampai ke hewan pun di Quran ada. Fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, sebagaimana unta pun jadi objek riset. Bisa kebayang nggak? Ya, daratan, lautan, di langit, di bumi, mineralnya diriset dan sebagainya, gunung-gunungnya, banyak ayatnya sekali. Ya, dan disitulah tantangannya bagi seorang muslim. Jadi menjadi muslim itu otomatis seharusnya jadi pintar gitu. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu taat, muslim itu positif, membangun, ya, khatam toleransi dalam bentuk yang baik, yang positif, ya. Ini gambarannya. Lalu yang ketiga, maknanya ini, ya, ini juga berarti sesuatu yang berkah, membawa manfaat. Berkah, membawa manfaat. Ya, maksudnya apa? Sepanjang berkehidupan di bumi itu, inni ja'ilun fil ardi, ya, fil ard. Sepanjang berkehidupan di al-ard itu, di tempat yang kita pijak, sekarang kita ada di bumi, gitu kan? Berpijak di berbagai tempat, belahan dunia yang berbeda, maka hadirkan segala aspek yang bermanfaat. Ya, kalau ini kan sifatnya membangun nih, ya, menyukseskan. Kalau ini lebih kepada membawa nilai-nilai positif dalam berkehidupan. Bahkan detailnya nanti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, makanya makhluk yang bernama manusia ini ketika diberikan oleh Allah petunjuk untuk berperilaku dalam berkehidupan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, maka aspeknya itu lebih kepada aspek manfaat. Ya, contoh misalnya kalau berpikir, dari mulai berpikir tuh, dari kepala kita tuh. Ya, berpikirlah yang positif. Ya, maka kita kenal pikiran positif disebut dengan husnudzan, positive thinking, ya kan? Ya, maka disandarkannya kepada Allah kan? Ya, husnudzan lillah, berprasangka baik karena Allah. Maka ukuran Allah yang dipakai.
Bagaimana berprasangka kebaikan, baik pada orang lain, pada sebuah konsep, atau memulai sesuatu dari aura yang positif. Nah, sudut pandang positif ini yang menenangkan kepada jiwa kita, sehingga keluar ide-ide yang cemerlang. Ya, jiwa yang tenang melahirkan ide yang cemerlang, aktivitas yang gemilang, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Ini poinnya teman-teman sekalian. Ya, tidak boleh berprasangka buruk, menggibahkan orang, bikin hoax, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah dan turunannya. Jadi pikiran turun ke mata, kan? Misalnya turun Quran surah ke-24 ayat 30. Sering saya sampaikan untuk perempuannya ayat 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, juga perempuan beriman, pandangannya melihat yang positif, yang baik saja. Bila yang dipandang tak baik, maka palingkan. Anda bisa bayangkan dari mulai berpikir, memandang, kan? Ya, memandang sampai bertutur, bicara gitu, sampai ke ujung kaki, sampai ke kaki melangkah. Itu dibimbing oleh Al-Quran, didetilkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk berperilaku yang baik, perilaku yang mulia, ya. Dan akumulasi semua ini pelatihannya disebut dengan takwa itu. Bagaimana kita bisa mengeksplor semua karakter moral yang baik dalam tubuh kita menjadi karakter kinerja dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu nanti konsepsinya kita temukan dengan bahasa takwa itu. Ya, makanya kita diminta banyak sekali dalam Al-Quran untuk bisa meningkatkan takwa. Bertakwa yang serius, meningkatkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-Imran ayat 102. Hai semua orang beriman, tingkatkan takwamu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Lalu puasa, nanti kita puasa kan Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun, meningkatkan takwa. Kita sholat pun pembuktian takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat sebagai pembuktian iman untuk meningkatkan apa? Takwa. Nanti apa hasilnya dari takwa ini? Ya, peningkatannya pada kebaikan. Ya, siapa yang takwanya bisa optimal, bisa positif, maka lebih mudah menemukan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dari jalan keluar rezeki pun datang dengan mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pengetahuan bisa datang. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka pengetahuan mudah Allah ajarkan. Kebahagiaan bisa diraih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, karena itu konstruksi penciptaan kita bahkan secara fisikal itu mengarahkan kepada aspek-aspek yang baik, bermanfaat. Jadi yang saya maksudkan korelasinya, masih ingat di pertemuan-pertemuan yang lampau, memberikan kesan keistimewaan yang dalam pada sosok bernama manusia. Jadi manusia itu istimewa. Ya, istimewa. Saking istimewanya, misi kehidupannya pun lekat dengan nilai-nilai yang bermanfaat. Karena makhluknya istimewa, dari fisiknya aja ahsana taqwim kok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsan taqwim itu bukan sekedar bagus, tapi ideal menurut fungsi. Secara fungsional itu ideal gitu. Makanya kan beda-beda kita ini. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki DNA-nya tuh kelihatan beda. Ya, kemudian sidik jarinya tuh udah beda, gitu kan? Ya, walaupun kelihatan mirip-mirip, selalu spesifik ada perbedaannya. Kembar 2, kembar 3, dan sebagainya, tetap akan ada satu identifikasi yang menunjukkan bahwa antara makhluk satu dengan dua ini berbeda. 2 dengan 3 tidak sama. Kan? Dan hebatnya adalah desainnya menunjukkan keistimewaan yang membawa nilai maslahat. Jadi tubuhnya sempurna, secara fungsional pun hanya diarahkan kepada yang baik. Ya, bentuknya secara fisik baik, fungsinya baik. Karena itulah kebaikan yang melekat kepada sebuah fungsi, ya, itu disebut dengan takrim namanya. Dari kata karoma, dasarnya karoma memuliakannya, takrim kemuliaan yang melekat, ya, memuliakan sesuatu dengan cara yang sangat indah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesan memuliakan hambanya, kita manusia, dengan cara yang sangat indah sehingga melebihkan makhluk manusia ini dari semua makhluk yang tercipta, itu langsung Allah lekatkan dengan keagungan dirinya. Di Quran surah ke-17 ayat 70. Ya. Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang ke-70. Walaqad karramna, pakai na tuh, Bani Adam. Ya, dan sungguh aku tegaskan, lamnya taukid, qadnya tahqiq. Aku jamin, aku tegaskan, kata Allah, demi keagunganku. Na-nya di situ ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya, pernah sering saya utarakan. Menunjukkan keagungan Allah untuk mengangkat satu keagungan informasi yang disampaikan. Jadi saking pentingnya informasi itu, Allah menampilkan keagungannya. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh dengan keagunganku, ya, aku muliakan dengan sangat istimewa semua anak keturunan cucu Adam, manusia itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami tetapkan kehidupan mereka itu akan banyak dilakukan di daratan, di lautan,
Ya kan? Wa razaqnahum minat thayyibat. Karena mereka itu orang-orang yang mulia, rezekinya pun kami tetapkan mesti yang baik-baik. Nggak boleh sembarangan. Makanya diharamkan mencuri, diharamkan korupsi, diharamkan menipu. Ya, haram itu dari kata hurmah, sering saya sampaikan. Hurmah itu hormat. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang terhormat, yang mulia. Ya, kita itu hormatkan karena memuliakan. Ya kan? Makanya ada hukum haram untuk menjaga kehormatan supaya tampil mulia. Karena ketika itu dilakukan, maka runtuhlah kehormatan. Ya, jelas ya? Ketika perbuatan itu dilakukan, runtuh kehormatan. Allah nggak mau. Aku ciptakan mulia, aku ciptakan terhormat. Jangan sampai runtuh kehormatan ini. Maka muncullah hukum haram. Ya, haram korupsi. Sebab kalau korupsi nanti runtuh kehormatanmu, hilang kemuliaanmu. Ya, haram mencela, ya kan? Haram untuk menyogok, ya. Haram untuk apa lagi? Bertikai dan sebagainya. Dan perbuatan besar-besar lainnya yang jelas manusia pun mencelanya. Kenapa? Untuk menjaga keistimewaannya. Ya. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan aku lebihkan dari semua makhluk yang pernah tercipta, kata Allah. Itu jelas. Nah, kemuliaan itu akan diikat dengan nilai-nilai ini. Salah satunya asas manfaat ini, poinnya. Ya. Makanya di dalam konteks berkehidupan pun, ketika kita diberikan usia untuk menjalani kehidupan, misi kita sebagai khalifah di al-ard, di bumi itu, yang membangun, yang memakmurkan, ya kan? Kemudian juga yang saling menggantikan, juga memberikan manfaat, maka batas usianya itu disebut dengan ajal. Jadi nggak semuanya ya yang tinggal di bumi ini, ya satu pun tidak akan pernah ada yang abadi sifatnya. Pasti akan meninggalkannya. Ya, dan batas hidupnya disebut dengan ajal namanya. Ya, contoh Quran surah ke-7. Ya, 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap generasi yang berkehidupan di bumi, bukan hanya 1-2 orang. Itu punya batas waktu berkehidupan. Fa idza jaa ajaluhum, maka bila telah tiba batas waktu itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ada kemampuan bagi kita untuk bisa menunda atau berkeinginan memajukan. Tidak. Pas begitu tiba waktunya selesai. Berpulang kita. Nah, apa kaitan dengan pembahasan di poin ketiga ini? Nah, kita tidak tahu di titik mana kita berpulang. Itu rahasia yang Allah jadikan sifatnya gaib, tidak diketahui, supaya kita selalu satu bersiap setiap saat. Itulah kesan yang ditampilkan para ulama kita. Kalau terfikir untuk berbuat salah, berbuat maksiat, bayangkan wafat pada saat itu. Sehingga kita tetap menjaga kehormatan diri dengan cara yang baik. Merasa disaksikan oleh Allah. Sehingga muncul sifat ihsan. Itu cara mempraktekannya. Yang kedua, kita termotivasi untuk terus meningkatkan bekal. Ya, kalau kita tahu kan waktunya makin mepet nih. Aduh, waktunya makin mepet kan, makin banyak kan yang dikerjakan. Ya? Nah, coba Anda kalau mau gampang gini, misal. Yuk dikasih 1 juta ya. Diberikan waktu cuma 5 menit tapi harus habis misalnya. Ya, saya berikan Anda di mall tertentu atau di pasar, beli apa aja, habiskan 1 juta dalam 5 menit. Ya, Anda kan melihat-lihat mana nih yang mau dibelikan, terus cepet-cepet tuh kan, pengen ngumpulkan. Waktu semakin tipis, semakin pengen terus. Ya kan? Karena berlomba kan? Nah, demikianlah ketika waktu ajal kita dirahasiakan dan kapan saja bisa berpulang. Ini memberikan kesan motivasi yang kuat. Cepat. Kumpulkan sebaik-baiknya sebelum waktunya tiba. Nah, ketika bertanya bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara menggunakan ajal sehingga bisa manfaat dengan baik, maka perjalanan menuju titik akhir ini, itu yang disebut dengan umur namanya. Tuh. Jadi bahasa Indonesia tuh. Dari kata amara. Ini makmur. Amara ya'muru. Ya kan? Bahwa amir wa dzaka ma'mur. Ya? Makmur. Teman-teman, asalnya dari kata umur. Umur itu dasarnya, maknanya adalah makna awalnya, sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, asalnya bukan keramaian. Ya, tapi kumpulan orang-orang yang punya visi tujuan untuk membuat program yang bermanfaat di masjid. Jadi bukan cuma ramai, kalau ramai di pasar juga ramai, di mall juga ramai, ya. Tapi di masjid itu keramaiannya bermanfaat. Bagaimana makmum merasakan kenikmatan dalam sholat karena imamnya bagus, maka memilih program imam-imam yang berkualitas, yang bagus bacaannya, yang menyentuh kepada jiwa, gitu kan? Kemudian kajian-kajian yang bermanfaat sehingga orang merasakan manfaatnya dan seterusnya. Lalu disitulah disusun, ya, bagaimana menyusun misalnya program-program yang baik, kemudian juga menyusun pengurus-pengurus yang baik, yang punya visi yang benar untuk menghadap kepada Allah, untuk beribadah. Jadi kepentingannya proyeksinya bukan dunia, akhirat. Salah kalau bawa proyek dunia.
ke dalam konteks kemasjidan. Ya, mau bentuknya di Dewan DKM-nya, Dewan Kemakmuran, atau di yayasannya. Kalau sudah membangun masjid, visinya itu untuk ibadah, bukan untuk dunia. Kalau dibawa ke dunia, pasti di situ rentan terhadap persoalan-persoalan. Ya, rentan sekali. Balik ke sini teman-teman sekalian. Maka kata dasarnya adalah umur. Nah, ini yang sering kita artikan dengan usia itu. Ya. Kenapa disebut dengan umur? Untuk memberikan kesan bahwa dari sekian lama kita berkehidupan, berapa manfaat yang sudah dihasilkan. Ini seringkali saya sampaikan. Ya, jadi kalau ada yang bertanya misalnya, berapa umurmu? Saya jawab, umur saya misalnya 39 tahun ya di tahun ini. Maka itu secara tidak langsung dititipkan pertanyaan itu kepada pihak kedua yang ada di hadapan kita untuk memberikan kesan, hei engkau selama 39 tahun, berapa manfaat yang sudah keluar di pikiranmu, di pandanganmu, di telingamu, di lisanmu, berapa kali bicara yang kurang bagus, dan sebagainya. Maka jadikannya sebagai pengingat teman-teman sekalian. Ya, jangan-jangan 70 tahun, ya belum sempat baca Quran aja belum baik, kan? Jangan-jangan 60 tahun, sholat aja belum optimal. Bagaimana persiapan pulang? Sementara cita-citanya Firdaus, nggak tanggung, pengen bersama Nabi lagi. Ya, tapi bekalnya kurang optimal. Maka khalifah fil ard, dia mencoba menampilkan sisi manfaat, baik bagi personal, bagi komunal di keluarganya, bagi bangsa, bagi negaranya. Secara pribadi, semua tindakan perilaku yang bermanfaat, dibawa kemanapun membawa manfaat, sehingga menghasilkan nilai-nilai kebaikan yang berkemajuan. Ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian. Ya, jadi paham ya kalau disebutkan maknanya khalifah fil ard, ini gambarannya. Ya, jadi sudah saling menggantikan, sukses makmur membangun, berkah membawa manfaat. Jadi orang Islam itu kemanapun yang dibawa spiritnya adalah spirit-spirit kemuliaan, spirit-spirit kebaikan, spirit-spirit berkemajuan, dimanapun dia. Dan jadi apapun, ya. Kalau Anda misalnya jadi ahli ekonomi, maka bawa manfaat. Ahli politik, bawa manfaat. Ahli hukum, bawa manfaat. Ya, ahli ilmu, bawa manfaat. Jadi apapun yang didapatkan, dapatkan nilai-nilai kebaikan yang sempurna, sehingga membuka semua ruang-ruang kebaikan. Karena itu orang Islam kemanapun sifatnya disebut dengan fatah, membuka. Ya, fatah itu membuka nilai kebaikan. Jadi hadir dimanapun dia menjadi sosok yang baik. Ini gambarannya. Ya, nah, dalam hal menjunjung tugas mulia ini, ya, dalam hal mempraktekannya dalam konteks kehidupan di dunia ini, maka ternyata ada satu hal yang sangat penting sekali yang sudah dikonfirmasikan oleh malaikat sejak kita tercipta. Dan sangat menarik konfirmasi itu karena dikhawatirkan, malaikat merasa khawatir dari bagian ini ada satu bagian di sisi manusia yang bisa menghambat, bahkan alih-alih membangun, bisa membawa malapetaka dan merusak, bahkan menumpahkan darah. Ya, apa itu dan dari mana malaikat bisa memberikan konfirmasi atau bertanya kepada Allah ya tentang hal demikian, kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Salat Isya dulu, ya sudah tiba waktunya. Kita tunaikan salat, kemudian amalan sunnahnya, baru kita lanjutkan kembali kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh doa-doa kita dijawab dengan sempurna insyaallah. Demikian bagi teman-teman yang berada di wilayah bagian bumi manapun, bila telah mendekati waktu salat, tinggalkan dulu tayangan ini, tunaikan salat, mohon doakan kami semua, dan silahkan dilanjutkan bila telah tuntas itu dikerjakan. Kita sambungkan kembali di pembahasan tadi menjelang Isya. Kita telah tutup dengan fungsi manusia dalam bagaimana merawat kehidupan di muka bumi ini, membangun, menyukseskan, memakmurkan, bahkan menata setiap aktivitas sehingga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pelaksanaan misi ini ada sesuatu yang sangat menarik sebelum itu dijalankan oleh Adam alaihissalam dan tentunya sampai ke kita sebagai anak cucunya. Ada satu pertanyaan dari kalangan malaikat yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan-keadaan dan kemampuan manusia ini dalam konteks menjadi khalifah di bumi, pembangun, pemakmur yang saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Seperti diketahui bahwa
misi mulia ini oleh Allah diviralkan sebelum memulai tugas utamanya itu, baik di kalangan malaikat ataupun sebagian jin yang ada pada masa itu. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ini agak menarik ya, di sini sangat jenius menurut saya. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, ya, beliau punya kitab ini Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib dari Al-Imam Ar-Razi. Bukan hanya penafsir, tapi beliau juga seorang pemikir, ya, seorang filosof juga, dan punya konstruksi pemikiran yang sangat luar biasa dari segi ilmu mantik atau ilmu logika, dan juga pemahaman dari bahasanya sangat luar biasa, sehingga dari kata idz itu sudah diurai, ya. Ini kalau kita bahas di sini, ya, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna hadhihi al-ayah dalatun ala kayfiyati khalqati Adam alaihi salam wa ala kayfiyati ta'zimillahi ta'ala iyyahu fayakunu dhalika in'aman 'aman ala jami' bani Adam fayakunu hadha huwa ni'matu thalithah min tilka an-ni'am al-'ammah allati awradaha fi hadha al-mawdi' thumma fihi masail. Ya, ini konfirmasi dari yang saya terangkan tadi. Jadi artinya kita tidak menerangkan dari persepsi pribadi, tapi ada jalur sanad yang berkesinambungan. Ya, beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa ayat ini menunjukkan tentang dari cara penciptaan Adam alaihissalam dan bagaimana Allah mengagungkan, gitu kan, dari proses penciptaan ini dengan memberikan misi kepada Adam, ya, dan ini menunjukkan nikmat yang sangat luar biasa kepada seluruh anak cucu Adam, sekaligus menegaskan bahwa ini nikmat ketiga. Masih ingat ya? Dikonfirmasi keterangan saya, ini nikmat ketiga dari runtutan ayat yang telah kita bahas. Dari nikmat berkehidupan yang Allah tetapkan kepada kita, nikmat menyiapkan dunia dan seisinya untuk memberikan fasilitas demi menyempurnakan misi kita, dan nikmat bagaimana Allah memviralkan, ya, misi ini dengan cara yang sangat mulia, dengan cara yang sangat agung di hadapan kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada waktu itu. Ini menggunakan metodenya sinekdok, ya, pas pro toto, sebagian mewakili keseluruhan. Di bahasa Indonesia demikian. Jadi ada totem pro parte, ada pas pro toto. Ya, kalau totem pro parte keseluruhan untuk mewakili sebagian. Misalnya menunjuk kepada kita dengan nama manusia, ya kan? Ya, itu namanya totem pro parte. Atau kalau dalam konteks negara, misalnya di pertandingan sepak bola nanti Indonesia akan melawan Malaysia. Nah, kan tidak semua orang Indonesia melawan semua orang Malaysia, kan tidak. Ya kan? Ini pertandingan ini hanya sebagian klub-klub saja dari sepak bola itu. Yaitu namanya totem pro parte. Sebaliknya kalau menggunakan sebagian seperti ayat ini, disebutkan malaikat karena yang banyaknya malaikat, jinnya sebagian, maka mencakup keseluruhan. Nanti jinnya akan ada di mana, komentarnya ditemukan ayat berikutnya. Ya, terkait dengan kata idz di sini, ya, ada beberapa pembahasan kata beliau. Fi idz, ya, qaulani, dalam kata idz ada dua hal. Ya, dalam pendekatan tetap bahasa Arab biasa, seakan-akan itu hanya tambahan yang hampa makna, gitu ya, dari bahasa Arab biasa, bukannya ada di Al-Quran. Tapi karena Al-Quran tinggi, dia punya nilai. Ya, kita teruskan dulu. Ahaduhuma, ya, annahu silatun zaidah illa anil araba ya'taduna at-takallum biha wal Qur'an nazala bi lughatil Arab. Ya, jadi ini hanya penyambung dari yang sebelumnya. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu nyaris untuk kata tambahan yang hampa makna. Ya, jadi ada untuk menyambungkan dengan kalimat sebelumnya, ya, disambungkan dengan idz, tapi hanya untuk penyambung saja. Maknanya untuk penyambung. Jadi hampa dari makna yang lainnya. Di selain Quran. Tapi dahsyatnya Quran karena ini firman Allah. Maka setiap kata pun, setiap huruf itu punya makna. Ya, apa di antara kedahsyatan maknanya? Ya, di antaranya kita bacakan langsung ke intinya saja, ya kan? Wa tsani anna Allah Ta'ala qad kashafa dzalika fi katsir min al-mawadhi' ka qawlihi. Nah, ini ya, kalau kita baca yang sebelumnya, wa huwal haqqu annahu laysa fil Qur'ani ma la ma'na lahu wa huwa nasbun bi idmari udhkur. Kemudian wal ma'na udhkur lahum qala rabbuka lil malaikah fa udbira hadza li amrayn. Baiknya, jadi makna idz itu dalam konteks ayat ini ada makna yang tersembunyi di dalamnya untuk menginfokan kepada kita yang baca. Ya, seakan Allah menyampaikan udhkur lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya idz. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan, viralkan tuh kepada umatmu betapa tinggi dan agungnya Allah dalam memberikan misi kepada mereka berkehidupan di dunia. Jadi kita itu udah dapat motivasi. Di baru baca kata idz aja kita udah dapat motivasi bahwa kita ini makhluk hebat, makhluk mulia, statusnya tinggi. Nanti kita lihat kalau kita sukses malaikatnya hormat, kan, sujud dan sebagainya. Nah, sujudnya itu hormat, ya, hormat kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun kepedean dalam diri kita.
Dan nanti ini yang akan kita bawa. Tidak ada satu pun kegiatan di muka bumi ini kecuali ada potensi dalam diri kita untuk menguasai dan menyelesaikannya. Apapun itu, nanti kita akan lihat. Jadi muslim itu optimis. Jadi manusia itu mesti optimis ya, mesti kuat tuh. Apalagi menjadi seorang muslim dan insan yang beriman. Jadi dari kata idza sudah memberikan sinyal. Ya. Lalu selanjutnya apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Teruskan dulu. Ya. Jadi maknanya tadi untuk memberikan kekuatan, motivasi untuk diviralkan, disampaikan. Nah, ini padanannya di beberapa ayat Quran yang lainnya. Ya, seperti tadi saya bacakan di awal, ya di sini Allah Ta'ala qad kashafa dzalika fi katsirin minal mawadhi' ka qawlihi, contohnya misalnya wadhkur akha 'adin idz anzara qaumahu bil ahqaf di surah Al-Ahqaf di ayat ke-21, ya kan? Dan Muhammad viralkanlah, ya, sebutkanlah tentang kisah saudara-saudaranya Ad, penduduk ya di masa Nabi Ad itu bertugas sebagai nabi, ya, ketika beliau mengingatkan kaumnya itu di sekitaran mereka yang punya tempat-tempat istimewa dekat bukit-bukit yang dipahat itu, ya, di Ahqaf, ya, di wilayah Yaman kalau kekinian, ya. Nah, dengan ayat yang lain juga wadhkur 'abdana Daud, ya, dan Muhammad SAW, ya kan, kisahkan tentang hamba kami yang soleh, yaitu Daud alaihissalam. Quran surah Sad itu di ayat ke-17, kan? Nanti banyak sekali dalam Quran yang menggunakan metodologi yang serupa, ingin memberikan kesan bahwa setiap hurufnya punya makna. Ya, setiap hurufnya itu tidak hampa dari nilai-nilai yang bisa kita gali. Nah, apa kaitan dengan malaikat di sini? Saya ingin konfirmasikan dulu sehingga kembali kepada topik bahasan kita. Teman-teman, kita kenali dulu, ya. Di sini ada sesuatu yang menarik, ya, pembahasan yang keduanya. Siapa itu malaikat, ya kan? Mungkin kalau teman-teman ngaji di Mira yang online, yang tentang pembahasan akidah, subtopik yang kedua, itu saya bahas dengan rinci sekali. Dari mulai asal katanya, dari mulai dasarnya, maknanya apa, sampai ke tugas-tugasnya. Dan ini konfirmasinya ada dalam tafsir ini juga, ya, secara singkatnya. Saya pernah sampaikan, kata malaikat itu jamak dari kata malak, ya, dari bentuk tunggalnya malakun, bentuk tunggalnya. Ya, seperti di Quran surah Yusuf, surah ke-12 ayat 31. Kalau kita baca dari yang tengah itu, ya, wa qulna hasya, ya, lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dan perempuan-perempuan sosialita itu ketika dikumpulkan oleh istri pembesar Mesir pada saat itu dan melihat keagungan, ketampanan, keistimewaan Yusuf, mereka mengatakan, wah, ini sih bukan manusia, ini sosok malaikat, ya, yang tengah menyamar seperti manusia, gitu kan. Nah, sosok satu, ya, bentuknya tunggalnya disebut dengan malakun namanya. Nah, malak ini yang diberikan tugas, ya, yang diutus, ya, sama dengan kalau kita bawa ke dalam konteks pemaknaannya seperti risalah, gitu kan, ya, utusan dari langit, ya, membawa tugas tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kewenangan tertentu, tugas tertentu. Ya, kita baca misalnya di sini, al-malaku asluhu minar risalah, ya, yuqalu alakani ilaihi ay arsalani ilaihi, wal ma'lakah wal alukah ar-risalah, wa asluhu al-hamzah bin mal'akah khulifatil hamzah wa ulqiyat harakatuha ala ma qablaha talaban lil khiffah li kafat isti'maliha. Qala sahibul kasyaf al malaik jam'u mal'ak ala al asli kasyama'il fi jam'i syam'al wa ilhaqut ta'i li ta'nifil jama'. Nah, ini menarik sekali, ya. Jadi malaikat asalnya dari kata malak, malak itu senafas, semakna dengan kata risalah. Ya, apa bedanya? Bedanya apa? Kalau risalah yang diutus, ya, utusan, sifatnya utusan namanya, ya kan? Nah, yang membawa atau memiliki utusan itu, message, pesan itu disebut dengan rasul namanya. Bawa untuk disampaikan, didelegasikan, ditetapkan, dan seterusnya. Kalau malakun, ya, yang mendapatkan tugas dengan kewenangan spesifik di bidangnya saja. Ya, karena itu malaikat, ya, jamaknya itu malaikat jamaknya. Kalau kita urutkan, setiap malaikat itu punya fungsi-fungsi sendiri yang nggak bisa kemudian dia pergi ke tempat lain atau tupoksinya melangkahi tupoksi dia untuk mengambil tugas yang lain, nggak bisa. Ya, jadi malaikat tuh, ya, satu tugas itu aja. Kalau tasbih aja, tahmid aja. Ya, kemudian kalau ada yang jaga surga aja, jaga neraka aja. Cabut nyawa itu aja. Ya, walaupun yang dicabut misalnya Fir'aun bosan ngelihatnya, jengkel, tetap aja yang nyabut itu, nggak bisa tukeran. Jibril jengkel banget nih katanya orang, kamu aja yang cabut, nggak bisa. Gak bisa maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu tugasnya. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum, gak bisa maksiat, gak bisa pindah tugas, tetap, ya, apa yang ditugaskan itu yang dilakukan. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan tupoksi dengan sempurna. Itulah malaikat. Ya, jadi di sini ingin memberikan kesan bahwa
malaikat yang disampaikan di dalam ayat ini bukan semua malaikat. Artinya malaikat satu sampai terakhir enggak. Tadi kan ada yang tugasnya hanya untuk tawaf ya, di dekat lingkaran arasy gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang untuk bertasbih, bertahmid, ada yang untuk menyampaikan wahyu, ada yang iliyun ya di arasy dan seterusnya. Itu luar biasa. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menikmati semua keindahan itu seperti yang diinformasikan dalam Al-Qur'an dengan informasi yang sangat akurat dan pasti kebenarannya. Ya kan? Nah, di titik ini ya, ketika disebutkan malaikat, kita nanti akan diberi informasi malaikat yang mana. Ya, karena tugasnya kan beda-beda malaikatnya, ada yang tadi menurunkan rezeki, mencabut nyawa, macam-macam. Ini yang mana? Ya, maka disampaikan kepada kita, teruskan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ini poinnya. Nah, jadi ketika Allah memfirmankan kepada malaikat, memviralkan fungsi yang sangat istimewa, sangat mulia ini, ada sebagian malaikat yang bertanya kepada Allah, meminta penjelasan. Bukan protes ya, awas nih. Ada sebagian orang mau maknai protes, tidak. Kalau protes itu maksiat namanya. Ya, protes itu sudah ada nafsu. Sedangkan malaikat diciptakan tanpa nafsu, dengan takwa saja. Makanya semuanya bagus, semua baik. Malaikat nggak ada yang ada yang buruk. Jadi jangan puji malaikat juga, ya, karena malaikat itu sudah baik, sudah pasti baik. Gitu ya, mujinya ke Allah. Udah pasti baik, udah pasti sempurna. Jelas ya? Nah, jadi di sini bukan protes, tapi ingin mengajukan pertanyaan, kan? Mengajukan pertanyaan, mengonfirmasi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka qalu, para malaikat itu bertanya kepada Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Kalau kita nggak pakai tajwid, kita bacakan satu-satu, man yufsidu. Kalau kita bacakan ke Quran, tajwidnya masuk. Man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, mengapa yang ditetapkan untuk jadi khalifah ini ya di bumi ini, di al-ard ini adalah makhluk yang punya potensi untuk merusak, bahkan berpotensi menumpahkan darah ya, sedangkan kami hamba-hambamu ya Allah gitu kan, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, memuliakan engkau, memuji engkau, mentakdiskan, mengagungkan engkau. Jadi ini malaikat yang dimaksud dan malaikat-malaikat yang bertugasnya memuji, bertasbih, kan, mengagungkan Allah. Jadi ada malaikat yang tugasnya memuji, bertasbih aja, mengagungkan Allah aja dan sebagainya. Ya, paham ya? Jadi di sini berarti ketika Allah menginformasikan misi penciptaan manusia itu, maka diinformasikan dalam suasana yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang malaikat pun malaikat-malaikat yang terbatas, malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah, kan? Dan ada diantaranya kalangan-kalangan jin yang terbatas tertentu. Nanti kita bahas ketika masuk kepada sesi ayatnya. Maka ini gambaran yang pertama. Yang kedua adalah dari mana malaikatnya mendapatkan gambaran, kan? Sehingga dia bertanya, mengapa yang diberikan tugasnya ini mesti makhluk baru, bukan makhluk seperti kami yang memang dedikasinya sudah terlihat hanya untuk beribadah, memuliakan Allah, gitu kan, dan mengagungkan dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang indah. Mudah bagi Allah untuk menerangkan langsung tanpa menghadirkan pertanyaan malaikat ini. Tapi kenapa dihadirkan dalam ayat ini? Untuk memberikan penguat pada keagungan misi kita sebagai manusia. Gitu. Jadi Allah tuh ingin ngasih motivasi kepada kita, ya hamba-hambanya, manusia, gitu kan. Ini kamu lihat dong, kamu ini agung. Ya, sampai malaikat saja mengonfirmasi keagungan misi kamu ini. Kamu tuh luar biasa. Kalau kamu sukses, kamu mengungguli di atasnya malaikat, di atasnya jin. Ya, yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu berpotensi mendapatkan sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan yang luar biasa, yang tanpa batas, gitu kan. Ya, Masya Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di dalam surga itu dengan rahmat Allah, kamu pengen apa aja tanpa batas diberikan. Kalau rahmat sudah diberikan, ya kan? Nah, ini makanya bahagia dan banggalah ketika membaca ayat ini bahwa Allah sangat memuliakan hamba-hambanya, memuliakan kita semua di segala aspek kehidupan. Nah, kita kembali teman-teman sekalian, maka di sini ada beberapa pendekatan dari para ahli tafsir yang menerangkan tentang makna ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ada sebelumnya ya potensi-potensi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia ini. Jadi ini potensinya ini, ya dia punya jiwa takwa, dia juga punya nafsunya dan sebagainya. Nafsunya fungsinya begini, takwanya fungsinya begini. Karena itulah kemudian malaikat memberikan satu pertanyaan, kenapa yang diberikan tugas itu makhluk yang punya potensinya adalah potensi yang sifatnya ada yang merusak dari nafsunya. Dari mana membacanya? Ya, jadi yang pertama
ada yang menyampaikan bahwa Allah telah memberikan penjelasan terlebih dahulu ya tentang karakter manusia ini yang tercipta. Walaupun tidak ditampilkan secara utuh di ayat ini ataupun sebelumnya tentang peristiwa yang dimaksudkan. Yang kedua, bisa jadi ini didapatkan, dan ini kemungkinan yang paling besar ya, dari diksi yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang nama manusia saat mulai tercipta itu. Kan sebelum diberikan fungsi ya, sebelum diberikan misi, manusia dicipta di Quran surah ke-15 di ayat 28 dengan nama Bashar, kan? Ya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Coba deh, waktu itu disampaikan oleh Allah, dicipta makhluk baru namanya Bashar. Malaikat nggak ada yang tanya. Dah, oh itu jelas. Allah menciptakan sempurna ya. Ada misi, ada fungsinya, ada hikmah dan sebagainya. Jelas. Udah selesai, malaikat nggak nanya tuh. Ya, tapi ketika mereka diinfokan misinya apa? Kan? Kenapa fungsinya diciptakan manusia ini? Baru mereka bertanya, kenapa Bashar yang diberikan tugas itu ya Allah? Ya, ada apa di balik makna Bashar ini? Secara singkat. Dan pernah saya utarakan sampai ke detailnya. Kalau teman-teman masih jeli menyimak apa yang pernah saya uraikan, manusia disebut dengan 5 nama, salah satunya Bashar, kan? Dan Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan bentuk tunggalnya Bashara ini sekali dalam Al-Quran. Bashar itu secara singkat adalah makhluk yang punya dua potensi yang terlihat berlawanan dalam saat yang bersamaan. Potensi takwa, sifat baik, ini juga yang dimiliki oleh malaikat. Yang kedua, potensi fujur, ini yang bisa memberikan dorongan kepada jiwa untuk berbuat yang kurang baik, disebut dengan nafsu. Asalnya ini adalah katalis bagi takwa. Jadi kalau di sini ada sifat baiknya jujur, di sini ada lawannya, misalnya dusta. Di sini ada sabar, di sini ada sifat pemarah yang tidak terkendali, misalnya sifat marah lah. Ya. Kalau di sini ada rendah hati, di sini misalnya ada sombong. Kan? Jadi dusta diciptakan untuk bisa menjadi katalis bagi jujur, supaya jujurnya muncul. Seperti marah itu diciptakan supaya muncul sabar. Sebab kalau nggak ada marah, nggak ada trigger untuk bersabar. Itu asalnya. Ya, hanya nanti problemnya kalau ini tidak mensupport ke sini. Ya, harusnya kan mensupport. Dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah itu dikendalikan fujurnya, nafsunya dikendalikan. Ya kan? Ini kan ada di nafas namanya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Adanya di nafas, inti jiwa kita disebut dengan nafas namanya. Yang pernah saya terangkan. Ini. Nah, di inti jiwa itu ada dua bagian. Kalau kita kan di kimia ada proton dan neutronnya gitu kan, positif dengan negatif. Kubunya kan selalu begitu. Ya kan saling mensupport. Kalau positif aja kan baterainya nggak nyala, ya kan? Harus ada positif dengan negatif kan? Ini gambarannya. Nah, jadi kalau misalnya ini saja ini nggak akan nyala, kalau ini aja udah malaikat aja. Kalau ini ya hewan saja. Ya, kalau ini dua-duanya saling mengisi, itulah Bashar. Itulah manusia. Asalnya untuk mensupport ini, desainnya lewat ibadah nanti. Makanya ketika kita sholat, kan untuk menekan ini, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, ini ditekan, diarahkan ke sini supaya optimal ininya. Makanya orang ibadah menjadi semakin baik. Gak percaya silahkan, orang kalau sholatnya udah bagus pasti jadi baik, baca Qurannya bagus pasti baik. Ya, kecuali yang nggak benar sholatnya nggak bagus, sholatnya nggak optimal, gitu kan? Nah, ini pasti akan berpengaruh kepada ini. Maka ini akan pecah berdiri sendiri karena disupport oleh setan nanti. Ya, setan memberikan provokasi ke sini supaya tidak mensupport ini. Takwa, tapi dia punya jalan sendiri ke nafas, sehingga dari nafas keluarlah perbuatan buruk disebut dengan su namanya. Ya, su. Ini yang di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita itu suci sepenuhnya karena ada nafas di dalamnya fujur. Nah, fujur mendorong kepada apa? Perbuatan su, perbuatan yang buruk. Nah, ini provokasinya setan, provokatornya dari setan nih. Ya, misalnya, hei, hardik kan ada bisikan tuh ya, hardik. Nah, ini masuk nih ke pikiran kita, dari jiwa keluar, maka keluar kata-kata kotor. Kalau sudah keluar tuh su namanya. Nafas ketemu su, disingkat nafsu. Kan? Dari nafsu ini. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tekannya lewat ibadah supaya peluang setan mengecil, tipis hilang sehingga optimal yang ini. Nah, yang mensupport kita untuk mengoptimalkan itu malaikat.
Ya, malaikat nanti ada luar biasanya lah dari sini ya. Ini disebutkan 88 kali malaikat, setan juga disebutkan 88 kali. Ya, jadi sempurna sekali dari semua keterangan yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, karena bashar ini, ya kan, desainnya adalah perpaduan antara takwa dengan fujur. Ya, dari fujur ini bisa melahirkan nafsu. Nah, nafsu ini potensinya merusak kalau tidak digunakan dengan benar. Ya kan? Kalau tidak digunakan dengan benar, dia bisa merusak. Dan benar kan yang terjadi kekinian, ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang bisa merusak. Sekarang banyak kerusakan didapatkan. Karena apa? Karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Kata-kata yang merusak, pikiran merusak, tindakan merusak. Punya harta, hartanya digunakan untuk merusak. Punya ilmu, ilmunya digunakan untuk merusak dan sebagainya. Kenapa? Kurang kontrol. Ini dominan ini nafsunya. Wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Betapa sekarang kayaknya ringan sekali mengeksekusi nyawa orang lain. Membunuh, menumpahkan darah, merampok, dan Allahu Akbar, saya tak bisa membayangkan ya. Coba deh, saya mohon sekali itu yang mengelola TV-TV dan konten-konten, dan deh tolong diperbaiki konten-kontennya ya. Jangan konten-konten tertentu yang tanpa sensor seakan menginspirasi orang untuk berbuat jahat. Saya sedih gitu lihat berita itu kok jadi makin begini gitu ya. Bukan malah berhenti, tapi variannya makin bertambah, membunuh dengan mengecor, membunuh dengan menembak, membunuh. Jadi kok malah belajar gitu untuk berbuat buruk itu malah dipelajari. Sesuatu yang bahaya gitu kan. Ya, padahal kita akan temukan ayat yang sangat luar biasa, bukan hanya mengecam, ya, tapi juga mengantisipasi dengan ya ancaman-ancaman yang sangat dahsyat. Ya, may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam, di An-Nisa 93 itu kan gitu kan. Ya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan berencana, maka dijamin di neraka jahanam nih, ya. Satu aja korbannya orang beriman, itu seakan-akan pesan kafir neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Apa ada orang yang mengatakan muslim beriman pengen punya cita-cita demikian? Kan mustahil kan? Ini gambarannya. Nah, jadi sekali lagi, kenapa malaikat kemudian bertanya kepada Allah, kenapa yang dipilih ya Allah makhluk yang punya potensi demikian? Karena kan dia disebut bashar sebelumnya. Ini membacanya dari sini. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan pernah ada yang bertugas makhluk sebelum Adam berkehidupan di bumi, terus dia merusak, maka diciptakanlah Adam untuk menggantikan. Saya menghargai itu semua, tapi mungkin belum sependapat dengan turunan-turunan penjelasan demikian. Saya mungkin lebih condong kepada apa yang bisa didapatkan dari Al-Quran saja. Al-Quran begini, hadisnya seperti ini, itu yang cenderung kita ikuti ya, cenderung untuk bisa dikuatkan. Jadi terlihat bahwa malaikat bertanya kepada Allah, pertama bukan protes tapi mempertanyakan bagaimana nanti kemampuan makhluk ini untuk mengelola nafsunya, mengelola sifat fujurnya, sehingga tidak diprovokasi ya oleh nafsu itu muncul perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Maka dari itu nanti ketika berkehidupan ada sesuatu desain yang sangat menarik. Bocorannya malaikat langsung diperintahkan oleh Allah gitu kan, selain mendampingi, melihat, juga saat yang bersamaan membersamai pada kebaikan, di samping nanti ada setan yang memprovokasi pada nilai keburukan ya. Itu gambarannya ya teman-teman sekalian. Nah, kenapa bukan malaikat yang dipilih? Karena ternyata untuk menjadi khalifah di bumi nih, pemakmur, penyukses, pembangun dan sebagainya, nggak bisa fungsi takwa saja. Ya, kalau fungsi takwa saja, nanti dia hanya akan bergerak di satu sisi, nggak punya kreativitas. Ya, makanya malaikat kan tugasnya satu aja. Ya, coba lihat, ya, yang sujud-sujud aja nggak bangun-bangun, yang tasbih-tasbih aja, ya. Coba yang cabut nyawa aja, maka kehidupan di bumi monoton nantinya, nggak akan ada kreativitas. Ya, siapa yang bisa membuat kamera kayak gini? Ya, tersambung siaran kayak gini, bisa live streaming. Mana malaikat nggak bisa bikin live streaming begini, karena fokus hidupnya berbeda gitu, orientasi pekerjaannya itu berbeda ya. Kemudian tidak ada orientasi seksual yang bisa melahirkan keturunan dan sebagainya. Malaikat kan nggak menikah, jadi kan. Terus malaikat dengan nafsu itu kan nggak ada keinginan yang variatif, makanya nggak bisa bikin sesuatu. Nafsu itu kan kalau diarahkan ada yang positifnya, kalau bisa diarahkan. Nafsu makan, bikin ibu-ibu kan menu-menu yang berbeda-beda gitu kan. Dari buah-buahan jadi jus, jadi macam-macam, jadi bangunan tinggi, megah, indah dan sebagainya. Harus ada makhluk baru. Kalau malaikat aja nggak bisa, nanti monoton, nggak ada kreativitas dalam kehidupan, kan? Tapi indahnya jawaban Allah di sini menjadi pelajaran akhlak yang sangat dalam. Allah saja
sangat mengajarkan akhlak yang tinggi. Masa kita makhluk ya jauh dari nilai-nilai itu. Allah juga langsung mengatakan, kalau kamu yang saya tugaskan monoton nanti bumi, kamu cuma turun buat sujud, gak bangun-bangun. Siapa yang memakmurkannya? Ya, tapi jawabannya nggak begitu. Keindahannya ditampilkan dengan satu keterangan argumentatif yang sifatnya ilmiah yang memahamkan seluruhnya dan dengan pembuktian yang sangat luar biasa. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tegaskan, aku telah menyiapkan desain, merancang satu hal yang engkau tidak tahu. Ya, aku maha mengetahui. A'lam tuh jadi isim tafdil. Dari kata alima, kalau kita ingin jadikan bentuk superlatifnya lebih, pakai hamzah depannya, ini tetap ain, lam, mim, tapi harokat di ainnya ini a, dia pindah ke depan, ke sini ke hamzah a, sehingga dimati. Kemudian yang kasrah ini pindahkan ke depan jadi fathah, ke atas jadi fathah, ininya domahkan. A'lamu, afdalu, ahsanu, itu lebih artinya. Ya, kalau ke Allah maha, ya, ahsan sangat bagus, akram sangat mulia. Tapi kalau ke Allah, a'lam maha mengetahui, akram maha mulia, ya kan? Dan seterusnya. Qala, Allah menegaskan, inni, nah pakai inni, sering saya sampaikan, kalau sudah pakai ini nggak boleh ragu kita. Di malaikat pun langsung oleh Allah ditegaskan dengan menggunakan kata inni. Ya, harfu nasbin wa tawkirin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nggak pakai nun wiqayah, langsung kemudian kayak mutakallim ditunjukkan langsung ke Allah penegasannya. Ya, kalau bahasa kita hanya aku tegaskan, aku ini maha mengetahui. Ya, ma segala, la ta'lamun yang kalian belum ketahui. Kalian belum tahu nih, aku yang tahu karena aku yang buat, aku yang desain, aku yang ciptakan, aku yang segalanya. Itu kan yang maha segalanya Allah. Maka ini jawaban sangat luar biasa. Yang pertama untuk menegaskan bahwa kenapa ditarik kepada Allah? Bahwa semua desain penciptaan manusia dan semua fungsinya itu atas keagungan Allah. Sehingga ketika mengetahui itu atas ketetapan dan keagungan Allah, maka ketaatan yang muncul. Ya, kalau sudah itu prerogatifnya Allah, ya sudah, jangan disoal pencipta kita, ya kan? Jadi sifat itu sudah ketaatan. Maka malaikat itu ditutup ruangnya oleh Allah, ya, ditutup ruang-ruang yang lain untuk diantarkan pada ruang ketaatan saja. Oh, ya Allah, masya Allah. Dan ketika disampaikan, ini kamu nggak tahu, aku maha tahu tentang desain ini. Artinya apa? Untuk mengarahkan kepada semua hal yang terkait dengan Allah. Yang kedua, memberikan kesan kepada kita hambanya, pembaca Al-Quran, kurikulum hidup kita untuk belajar bahwa ada sesuatu yang Allah siapkan untuk kita. Kehidupan di dunia ini bukan cuma hidup, makan, tidur, bangun, gelap, berangkat, pulang gelap, tidur, meninggal, selesai. Tidak. Ilmu Allah menjadikan kehidupan kita itu bermakna. Ilmu Allah memberikan desain kurikulum kehidupan sehingga terasa semua value kehidupan yang kita lalui sampai berpulang kepada Allah. Ya kan? Nah, maka untuk menegaskan itu semua, ada satu hal yang sangat penting. Allah tidak mencukupkan pada kalimat ini. Aku yang tahu, kalian belum tahu. Kalau sampai di sini kalimatnya kan penasaran, kan? Tapi alasan-alasan argumentatif itu mesti didukung oleh pembuktian. Ini pun mengajarkan kepada kita, kalau kita punya satu pendapat misalnya sebagai makhluk kita ya, atau satu kreasi, satu desain tertentu, jangan cukupkan ke, oh saya punya desain nih, ya, saya punya cita-cita, saya punya pendapat, saya punya rancangan nih. Jangan cukupkan sampai situ. Orang akan bertanya, apa tuh rancangan kamu? Gitu kan? Maka kita harus teruskan keterangannya. Oh, ini sifatnya begini, argumentasinya begini, pembuktiannya seperti ini sampai orang yakin. Nah, Allah tak perlu meyakinkan makhluknya atas semua keputusan yang Allah tetapkan. Tapi supaya kita menyadari keagungannya, bagaimana Allah menyiapkan desain penciptaan kita, maka Allah terangkan kepada kita semua secara terperinci dengan alasan ilmiah, argumentatif, sehingga malaikat pun langsung sujud hormat kepada makhluk ciptaan Allah itu untuk mengagungkan Allahnya, bukan karena makhluknya. Enggak gitu. Nanti malaikat sujud kepada Adam bukan karena Adamnya, tapi untuk mengagungkan Allahnya yang telah mendesain semua itu, menciptakannya, dan dasar ketaatan itulah yang dijadikan sebagai alasan malaikat untuk menaati perintah Allah. Hormat, hormat. Makanya perintahnya langsung dari Allah, hormat, hormat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa faktor ilmiah di sini? Ya, penjelasan yang disampaikan dan keterangan yang Allah kemudian jelaskan dengan sangat detail untuk mendukung sifat keistimewaan manusia yang dimaksudkan. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya,
Dan pertemuan berikutnya mungkin kita akan coba siapkan, bisa jadi setelah Ramadan teman-teman, karena saya menginginkan sebelum puasa kan sebentar lagi ya insya Allah ya, setelah Ramadan sebentar lagi. Kalau sekarang sudah 10 Syaban ya kurang lebih 20 hari ke depan kan ya sudah kita masuki bulan Ramadan. Karena itu kita berharap punya persiapan-persiapan yang cukup matang untuk mempelajari, mendalami kembali, sehingga Ramadan kita sibukkan dengan ibadah. Belajarnya telah usai, ya telah tuntas gitu. Kita insya Allah akan merumuskan kurikulumnya. Jadi barangkali saya tegaskan di malam ini bahwa kita akan rehat sejenak dalam kajian di tafsir yang kita khususkan dulu ke kurikulum Ramadan. Ya, insya Allah yang perdananya nanti di Tanah Kusir ya, hari Sabtu ya. Ini malam Jumat besok saya insya Allah ada di Bandung. Yang akhwat mungkin ya, yang di Sab Muslimah 1:30 tuh mungkin segera posternya akan dipublikasikan. Besok saya di Bandung. Ini saya akan langsung berangkat ya teman-teman. Langsung berangkat ke Bandung, kemudian besok ke pagi kita mengajar, malamnya juga siangnya mengajar lagi, baru kemudian Sabtu ya, Sabtu insya Allah 7:30 jam 8 seperti biasa di Tanah Kusir. Materinya nanti spesifik untuk persiapan Ramadan ya, mungkin pengantarnya dari situ, nanti kurikulum lanjutannya di pertemuan-pertemuan malam Jumat kita atau nanti di kajian-kajian Mira ya. Saya minta maaf tuh, harusnya desainnya sudah berlangsung dari Senin kemarin, tapi ada penyesuaian agenda yang memang harus dituntaskan. Nanti kita tata untuk menyesuaikan dengan baik. Nanti saya siapkan segmen khusus untuk itu semua. Nah, jadi di Sabtu kita akan mulai, siangnya mungkin di musyawarah, malamnya teman-teman saya akan terbang ke Jepang. Insya Allah mohon didoakan ya, mudah-mudahan lancar. Dan yang di Jepang insya Allah kita berjumpa ya di kajian hari Ahad di Tokyo, kemudian selanjutnya di Osaka insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengeksplor berbagai hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang kiranya bisa kami share. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, izin menyampaikan untuk Mira, saya sudah cek ini kuotanya sangat terbatas. Mungkin saya lihat ada sekitar 50 atau 60-an lagi ya. Mungkin setelah selesai kita akan tutup. Teman-teman langsung aja ke Wah Corner tuh ya, di Wah Corner untuk dapatkan akun. Kalau sudah kita tutup untuk bisa mengidentifikasi semua yang sudah masuk, kemudian kita menjadikan data yang sudah masuk itu terspesialisasikan, diklasifikasikan dulu sehingga diketahui spesialisasinya apa. Karena seperti yang saya sampaikan, nanti pasca Ramadan kan ada offline-nya juga ya. Kalau sekarang kita masih tersambung online dulu. Dan mungkin nanti insya Allah ya di pekan sepulang dari Jepang saya akan mencoba untuk bisa Zoom ya dengan teman-teman sesuai dengan spesialisasinya, atau kita bikin yang umum dulu ya. Kemudian yang kedua, saya harapkan bagi yang sudah punya paketnya untuk hafalan itu dioptimalkan, karena Ramadan nanti insya Allah ada desain khusus untuk menghafal. Ada karantina yang khusus ya, ada karantina yang umum yang nanti petunjuk-petunjuknya akan disampaikan pada teman-teman sekalian. Kemudian pekan depan dengan izin Allah insya Allah ada satu buku panduan yang saya siapkan untuk Ramadan, nanti akan saya infokan. Begitu selesai dicetak sudah ada, nanti saya infokan ke teman-teman. Nah, itu yang akan kita kaji sebagai persiapan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kerendahan hati saya ingin mengucapkan terima kasih, sekaligus menegaskan bahwa peluang untuk wakaf di pesantren masih terbuka. Nah, ini ada waktu ke Ramadan sekitar 20 hari ke depan untuk menyempurnakan teman-teman, terutama yang area masjid, kemudian kelas dan asrama ya, karena kita harapkan nanti ada kegiatan yang akan diawali Ramadan dengan kegiatan terbatas ya, setidaknya untuk iktikaf dulu. Jadi kita harap kelasnya selesai, asrama selesai, masjid bagian bawah ya, karena ini masih panjang sekali teman-teman sekalian, dan juga untuk investasinya sangat luar biasa, karena kita siapkan ini menjadi satu kebanggaan saat berpulang kepada Allah. Jadi kita wakafkan semua seperti saya sampaikan, tanahnya, bangunan, tempat dan sebagainya. Nah, ada target yang akan kita speed up sampai dengan ke Ramadan. Teman-teman yang masih ingin berpartisipasi menanam saham akhirat di dalamnya, silahkan bisa langsung ke rekening Bank Syariah Indonesia BSI ya kan, nomor rekening 111 3 kali satunya ya, 111 4444 4 kali 4-nya 4444 142 1114444 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar ya. Dan saya kira itu teman-teman yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu tentang program-program di Kiai. Lihat di deskripsi ya, di bawahnya ada banyak hal yang mungkin bisa kita gali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah menyayangi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.